Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Restu dengan NIM 223511161, kelas 5D, mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, dosen pengampu mata kuliah Dr. Elianti Agus Mangkodompit, SE MSI. Adapun judul materi yang saya presentasikan yaitu kompensasi direns. Langsung saja saya masuk ke materi. Yang pertama itu materi pengertian direns. Kompensasi direns merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam manajemen sumber daya manusia karena hubungan langsung dengan daya tarik perusahaan sebagai pemberi kerja atau employer, tingkat retensi karyawan serta dorongan motivasional dalam mencapai target organisasi. Secara umum, kompensasi direns terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kompensasi tetap dan kompensasi tidak tetap. Pada kompensasi tetap adalah gaji pokok. Gaji pokok ditentukan berdasarkan evaluasi jabatan atau job evaluation, tingkat senioritas, kompleksitas pekerjaan, serta kondisi pasar tenaga kerja. Karena sifatnya tetap, gaji pokok memberikan kepastian finansial bagi karyawan dan menjadi dasar perhitungan bagi komponen lain seperti tunjangan, lembur ataupun bonus kinerja. Selain gaji pokok, terdapat pula tunjangan tetap, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan transport tetap, tunjangan keahlian atau skill allowance, dan tunjangan keluarga. Tunjangan ini dilaksanakan pada posisi atau status karyawan, sehingga dibayarkan secara berkala tanpa terpengaruh oleh kinerja. Kompensasi tetap dirancang untuk menjaga keadilan internal, yaitu memastikan bahwa gaji antar jabatan serta dengan nilai pekerjaan atau masing-masing sekaligus bersaing secara eksternal agar perusahaan dapat menarik dan mempertahankan talenta unggul. Baik, selanjutnya kompensasi tidak tetap, yaitu selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan kompensasi berbasis kinerja yang disebut sebagai variabel pay. Komponen ini meliputi seperti bonus tahunan, yaitu diberikan berdasarkan pencapaian KPI karyawan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bonus ini menjadi strategi untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, insentif kinerja, performance incentive, yaitu berupa pembayaran tambahan berdasarkan target tertentu, misalnya produktivitas, penjualan, atau efisiensi kinerja. Selanjutnya, komisi, yaitu umumnya diberikan kepada karyawan di divisi penjualan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi atau pendapatan penjualan. Selanjutnya, lembur atau overtime pay, yaitu merupakan kompensasi yang diberikan jika karyawan bekerja melebihi jam kerja reguler sesuai aturan ketenaga kerjaan
atau Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 35 tahun 2021. Jadi, pembayaran variabel memberikan dorongan memotivasional berbagai karyawan untuk mencapai hasil terbaik. Perusahaan biasanya mengaitkan kompensasi variabel dengan indikator objektif seperti target penjualan, kualitas penjualan, atau produktivitas, sehingga aspek kinerja dapat diukur secara adil dan transparan. Selanjutnya, poin ketiga, tujuan strategi kompensasi di range, yaitu kompensasi di range tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki tujuan strategi bagi organisasi. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan motivasi dan kinerja individu melalui skema insentif dan bonus. Yang kedua itu menarik tenaga kerja berkualitas dengan menawarkan paket gaji yang kompetitif. Yang ketiga itu meningkatkan retensi karyawan, terutama jika kompensasi variabel memberikan ruang peningkatan pendapatan. Yang keempat itu menciptakan budaya kinerja, karena kompensasi variabel mengaitkan penghargaan dengan pencapaian target. Yang kelima itu mengukur kontribusi objektif dan memberikan penghargaan berdasarkan hasil, bukan hanya masa kerja. Selanjutnya, poin keempat yaitu tantangan dalam penerapan kompensasi di range, yaitu meskipun penting, kompensasi di range memiliki tantangan dalam penerapan. Misalnya, yang pertama, terlalu tinggi beban biaya perusahaan meningkat dan mempengaruhi kesehatan finansial. Yang kedua itu, jika tidak kompetitif, perusahaan kesulitan menarik talenta berkualitas. Yang kedua itu, jika struktur bonus tidak jelas, dapat menimbulkan persepsi ketidakkeadilan. Yang keempat itu, jika KPI tidak terukur secara objektif, sistem insentif bisa merusak motivasi karyawan. Oleh karena itu, kompensasi di range harus dirancang dengan keseimbangan antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan karyawan, serta harus diatur melalui kebijakan yang transparan. Baik, selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu secara keseluruhan kompensasi di range merupakan elemen krusial dalam manajemen SDM yang memberikan kontribusi besar terhadap motivasi, kepuasan, serta produktivitas karyawan. Dengan menggabungkan gaji pokok, tunjangan tetap, dan insentif berbasis kinerja, kompensasi di range mencerminkan nilai yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kerja dan kompetensi yang mereka sumbangkan. Untuk memaksimalkan efektivitas, kompensasi di range harus dirancang secara adil, kompetitif, dan selaras dengan strategi organisasi. Baik, itulah hasil presentasi saya yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.